Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya, meskipun saat ini kita masih belajar di rumah aja. Nah, sekarang kita akan belajar PPKN. Kalian bisa buka halaman 72 ya. Bu Guru akan menjelaskan tentang penerapan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Kalian simak baik-baik ya. Nah, jadi Pancasila sebagai pandangan hidup mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia karena nilai-nilai Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Jadi, Pancasila itu merupakan pandangan hidup anak-anak. Jadi mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia ya. Karena nilai-nilai Pancasila itu juga digali dari nilai-nilai luhur bangsa yang diyakini kebaikan dan kebenarannya ya. Jadi diingat-ingat ya, Pancasila sebagai pandangan hidup. Selanjutnya, di sini ada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi contoh yang sikap yang mencerminkan sila pertama. Ingat, kalau sila pertama itu biasanya tentang menganut agama, tentang Tuhan, tentang beribadah, tentang berdoa, ya. Contohnya yaitu 1. Saling menghormati antar umat beragama. 2. Menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut. Selanjutnya, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila. 1. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan. 2. Mengembangkan rasa tenggang rasa. Jadi begini anak-anak, yang contoh pertama itu mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Jadi setiap manusia itu sama rata ya, dia mempunyai hak dan kewajiban asasi tanpa ada beda-beda ya, baik dia maupun golongan, ras, budaya, apapun itu tetap disamaratakan, tidak ada perbedaan. Dan 2. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Jadi contoh di sini mengembangkan sikap tenggang rasa itu tolong menolong, contohnya ya. Nah, selanjutnya di sini ada Persatuan Indonesia, sila ketiga. Contoh sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. 1. Bangga dan cinta terhadap tanah air. 2. Mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan. Jadi, persatuan Indonesia itu kita harus menanamkan rasa bangga dan cinta terhadap negara sendiri, yaitu Indonesia ya. Baik kita membeli produk-produk dari Indonesia, salah satunya ya anak-anak, tidak terus-terusan bangga dengan produk luar negeri, padahal branded lokal pun juga bagus ya anak-anak. Jadi kita harus menumbuhkan rasa sikap mencerminkan sila ketiga Pancasila. Selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi contoh sikap yang mencerminkan sila keempat yaitu mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. 2. Menghargai hasil musyawarah. Jadi yang sila keempat itu harus ada musyawarah ketika kita memutuskan sesuatu ya, lebih dari 1 orang, 2 orang, 3 orang untuk mendapat solusinya ya anak-anak. Jadi mengedepankan musyawarah. Terus ketika itu kita harus menghargai hasil musyawarah meskipun tidak sesuai dengan pendapat kita ya, karena sudah musyawarah yang harus disepakati. Jadi kita harus tetap menghargai ya. Ini contoh sikap mencerminkan sila keempat. Selanjutnya di sini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu sila kelima. Jadi contoh sikap mencerminkan sila kelima Pancasila. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. 2. Menghargai hasil karya orang lain. Jadi kita harus tetap menjunjung tinggi nilai kekeluargaan ya anak-anak dan menghargai hasil karya orang lain. Meskipun itu menurut kalian itu biasa aja, tapi tetap kita harus menghargai ya. Nah, ini namanya contoh-contoh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Paham ya anak-anak sampai sini? Dan selanjutnya kalian mempunyai tugas. Pilih salah satu
dari Pancasila. Kalian bisa memilih, boleh sila pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima, bebas. Terus setelah kalian memilih salah satu Pancasila, buatlah cerita mengenai pengamalan sila Pancasila sesuai sila yang sudah kamu pilih. Jadi kalian membuat cerita, ya, minimal kalian membuat cerita itu 1 halaman ya. Bu guru mau tahu, buat cerita sesuai pengamalan kalian tentang Pancasila yang kalian pilih. Terus tulis di buku tulis. Terus setelah itu tugasnya dikumpulkan melalui Japri ya. Itu saja tugasnya. Semoga pembelajaran kali ini kalian bisa paham dan mengerti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.